karena jasa Bapa dan Ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah, shadaqallahul adzim. Kepada Dewan Asatidz SMP IT Samratul Fuad yang dimuliakan oleh Allah, kepada segenap santriwan santriwati SMP IT Samratul Fuad beserta pemirsa ROC pagi hari ini yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kabar semuanya? Semoga tetap luar biasa, tetap semangat, dan insya Allah di akhir penghujung Ramadan ini kita adalah orang-orang yang akan menuai kemenangan dengan la'alakum tatakun. Dan tak henti-hentinya kita semua senantiasa untuk memanjatkan rasa syukur kepada Allah atas berbagai nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan alhamdulillah kita disampaikan oleh Allah nikmat umur panjang sampai di Ramadan hari yang ke-25. Ibarat kita naik pucang, kita sudah memasuki 10 hari terakhir menjelang berakhirnya Ramadan ini, di mana hadiah-hadiah dari sponsor telah menunggu. Oleh sebab itu, jangan sampai kita di penghujung ini kita kemudian turun kembali bermalas-malasan, justru kita semakin semangat untuk bisa meraih kemenangan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau hingga yaumil qiyamah nanti. Pemirsa ROC yang dirahmati Allah, wabil khusus anak-anak ustadzah di rumah, semoga semuanya dalam kondisi sehat. Ustadzah sengaja duduk di sini untuk mengingatkan kalian semua, ketika pagi hari pembelajaran di SMP IT adalah kita senantiasa diarahkan agar sebagai umat Islam itu senantiasa akrab dengan Al-Quran. Karena apa? Al-Quran ini tadi di awal ustadzah membacakan sebuah ayat, di antaranya adalah sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia, di mana di sana menjelaskan bahwa selain hudal linnas juga menjelaskan tentang petunjuk-petunjuk itu dan kemudian menjadikan furqan, pembeda. Oleh sebab itu umat Islam wajib akrab dengan Al-Quran, dan Ramadan inilah saatnya untuk mentarbiyah diri kita dengan interaksi yang ditingkatkan dengan interaksi dengan Al-Qur'annya. Al-Quran kenapa merupakan petunjuk atau pedoman bagi manusia? Karena kita tahu ketika kita punya kendaraan bermerek Yamaha, maka buku petunjuknya juga petunjuk Yamaha. Begitu juga ketika kita memiliki kendaraan Honda, maka petunjuknya juga Honda. Tidak mungkin kendaraan dengan merek Honda kemudian buku petunjuknya, pedomannya adalah merek Yamaha, maka akan menjadikan justru semakin rusak. Sama manusia ketika merupakan ciptaan Allah, maka buku petunjuk pedoman hidupnya adalah Al-Quranul Karim. Allah telah mempersiapkan bahwa Al-Quran ini adalah seluruhnya mengatur tentang kehidupan kita. Maka barang siapa yang jauh dari Al-Quran, sesungguhnya ia jauh dari petunjuk Allah. Pemirsa RC yang dirahmati oleh Allah, di Ramadan ini kita hendaknya senantiasa memupuk diri untuk bisa mengambil banyak diskon-diskon pahala. Dan diskon pahala yang termudah adalah dengan interaksi kita dengan Al-Quran, di mana kita lihat mungkin
harapan kita interaksi dengan Al-Quran tidak hanya interaksi fisik, tidak hanya dengan interaksi emosi, tetapi interaksi ruhiyah juga ada, interaksi rohani. Apa itu interaksi fisik? Yaitu kita punya Al-Quran tapi hanya sebagai pajangan, atau dibuka sesekali sewaktu, misalnya seminggu, sebulan, dan sebagainya. Kalau interaksi secara emosional gimana? Yaitu interaksi yang atifi, di mana ketika dia punya Al-Quran, dia jarang sekali membacanya, akan tetapi dia marah ketika Al-Quran dilecehkan atau dihinakan dan sebagainya. Akan tetapi harapannya kita semua, seluruh masyarakat umat Islam harusnya dalam interaksi dengan Al-Quran adalah interaksi yang secara rohani, di mana interaksi rohani itu kita itu meyakini Al-Quran itu kalam Allah, ketika membacanya adalah merupakan perintah dari Allah, di dalamnya penuh dengan hikmah, kemudian membacanya itu merupakan ibadah, dan membaca Al-Quran itu Allah kasih pahala yang berlimpah, apalagi di bulan Ramadan ini. Kemudian ketika interaksi rohani ini, selain meyakini, kemudian Al-Quran mampu merubah perilaku kita, akhlak kita, sebagaimana Rasulullah dijuluki dengan Al-Quran yang berjalan, karena Rasulullah adalah sosok manusia yang ketika dalam perilakunya, akhlaknya adalah akhlak Al-Quran yang ada seluruhnya di dalam Al-Quran. Nah, pemirsa ROC yang dirahmati oleh Allah, dalam interaksi kita terhadap Al-Quran, maka hadirkanlah hati kita, keyakinan kita bahwa yang sedang kita baca adalah surat dari Allah. Ya, ketika kita membaca surat dari seseorang yang kita cintai, seseorang yang telah memberi kita sesuatu, itu dengan sangat khusyuk, maka ketika membaca Al-Quran pun sama, hendaknya kita dengan khusyuk dan dengan interaksi yang lebih tumaknina, kemudian lebih menghayati, kemudian mampu mertarbiyah diri kita dan sebagainya. Nah, dalam interaksi yang secara rohani, maka hendaknya kita itu bisa menunaikan hak-hak Quran. Apa itu hak-hak Quran? Hak-hak Quran diantaranya adalah yang pertama dibaca. Nah, ini dibaca. Siapa yang sudah khatam sampai dengan minggu ini? Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga orang yang atau anak-anak ustadzah atau keluarga-keluarga kita yang sudah berhasil menghatamkan di akhir-akhir Ramadan ini, semoga mendapatkan barokah dan rahmat dari Allah senantiasa mengalir ke keluarga-keluarga kita. Yang belum bagaimana? Ayo, mumpung masih ada kesempatan 5 hari lagi, 1 minggu ya kurang lebih ya, kita untuk bisa menghatamkannya lebih giat lagi. Nah, hak pertama adalah dibaca. Kenapa? Tadi dikatakan membaca Al-Quran itu bukan seperti membaca Quran. Allah beri pahala di hari biasa saja. Membaca Al-Quran itu 1 huruf dengan 10 kebaikan. Bagaimana dengan di bulan Ramadan? Bulan Ramadan itu adalah miliknya Allah. Ini bulan khusus milik Allah, maka Allah yang akan kasih pahala khusus juga. Jadi tersendiri. Makanya pahala seperti biasa itu dilipat gandakan. Masya Allah, 1 huruf di bulan biasa itu 10 kebaikan, di Ramadan dilipat gandakan, bisa berlipat-lipat, terserah Allah. Bisa 100, 700 dan sebagainya. Kemudian kenapa kita harus senantiasa membaca di samping penuh dengan pahala dari Allah ketika kita membaca Al-Quran? Orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran itu kelak akan diberi syafaat oleh Allah, akan diberi pertolongan, sebagaimana di sebuah hadis riwayat Muslim dikatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Nah, ini kalimatnya Rasulullah pernah bersabda seperti itu, mengungkapkan bahwa Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Kita suruh senantiasa dan senantiasa gemar membaca, cinta membaca Al-Quran. Jadi gunakan waktu senggang kita, waktu luang kita adalah untuk berinteraksi, untuk senantiasa membaca Al-Quran. Karena apa? Di yaumil qiyamah nanti Al-Quran ini kelak akan menjadi syafaat, penolong bagi kita.
bagi li ashabi, bagi sahabat ini adalah orang yang senantiasa dekat. Jadi dikatakan li ashabihi karena kita dekat bersahabat dengan Al-Quran senantiasa kesehariannya, dari jam ke jam, dari hari ke hari dan sebagainya. Dan dikatakan kalau kita melihat para salafus saleh dulu, itu Imam Syafi'i ketika bulan Ramadan itu menghatamkan Al-Quran hingga 60 kali, bayangkan. Masya Allah, luar biasa ya. Kita minimal target 1 bulan adalah 1 kali bisa hatam. Itu juga barakallahu fikum untuk mereka yang sudah bisa mencapainya. Kemudian Allah pun akan memberikan bagi mereka yang belum bisa lancar baca Quran, apakah tetap berpahala sama? Insya Allah sama. Akan tetapi memang harus tetap belajar. Dan di SMP IT ini adalah kita diberi kesempatan untuk bisa belajar tahsin, untuk biasa belajar tajwid dan sebagainya. Oleh sebab itu untuk mencapai pahala yang lebih tinggi harus ilmunya juga didapat lebih giat lagi. Nah, dibaca. Kemudian kata Allah juga di dalam surat Al-Fatir, kenapa kita harus akrab dengan membaca Al-Quran dan senantiasa baca Quran di waktu senggang kita, yaitu karena dalam surat Al-Fatir ayat 29 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura. Inilah ayat-ayat yang membuat kita semangat untuk bisa senantiasa membaca Al-Quran. Kenapa, Pak? Jaminan Allah, alladzina yatluna kitaballah, barang siapa yang senantiasa yatluna kitaballah, membaca kitab Allah ini, kemudian mendirikan sholat, kemudian berinfak, baik dalam kondisi terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, maka Allah mengabarkan itulah perniagaan yang tidak akan rugi. Jadi selalu untung, selalu. Makanya kita harus seorang muslim menguatkan diri kita untuk kesehariannya dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Itu baru dibaca Al-Quran yang pertama. Hak yang kedua adalah untuk ditadaburi. Nah, ditadaburi itu dia apa? Difahami maknanya. Jadi kita ketika dalam kehidupan sehari-hari butuh rujukan. Kalau membaca saja belum tahu artinya, maka sesekali kita itu harus menghayati, memahami apa yang kita baca, mentadaburinya. Dan Al-Quran itu berisi tentang hukum-hukum, tentang kisah-kisah, tentang muamalah, bahkan tentang ibadah, tentang akhlak dan sebagainya. Kita baca ayat-ayat demi ayat, ditadaburi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah dengan dihafalkan. Masih ingat Ustadzah duduk di sini? Ustadzah mengingat kalian ketika setor hafalan di pagi hari di sini. Ya, itu salah satunya adalah agar kita sebagai seorang muslim bisa menunaikan hak-hak Quran ini. Ya. Jadi menunaikan hak Quran untuk dihafal. Karena apa? Orang yang hafal Al-Quran itu nanti akan bisa mempersembahkan mahkota buat orang tua kita di akhirat kelak di surga. Bahkan dapat 7 tiket untuk bisa membawa keluarganya ke surganya Allah. Luar biasa. Kalau kalian masih diberi kesempatan untuk bisa berbakti kepada orang tua, tentunya dengan cara menghafal Al-Quran itu salah satu sesuatu yang diberikan kepada orang tua kelak di akhirat. Dan yang keempat yaitu diamalkan. Nah, ini diamalkan. Kalau diamalkan, ini berarti kita harus memposisikan diri kita, akhlak kita sesuai dengan akhlak Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah seperti Al-Quran yang berjalan. Artinya apa? Diamalkan. Segala isi perintah Allah yang ada pada Al-Quran itu harus dijalankan, diamalkan. Ketika Allah melarang sesuatu, maka janganlah dilakukan. Ketika Allah memerintahkan sesuatu di Al-Quran, maka harus dilakukan. Oleh sebab itu di ayat Al-Baqarah pertama, ya, yang kedua, pertama dan kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim.
Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Artinya apa? Bahwa kitab Allah itu adalah kitab yang berisi tanpa keraguan. Semuanya adalah bersumber dari Allah dan semua adalah ada solusi kehidupan di dalam Al-Quran ini. Oleh sebab itu dalam mengamalkan sebagaimana kita menjuluki Al-Quran dengan berbagai nama. Al-Quran dijuluki dengan Asyifa. Al-Quran adalah obat. Kenapa? Kita harus mengamalkan diri kita bahwa betul Al-Quran itu bisa mengobati hati-hati kita. Kemudian Al-Quran itu bisa membawa cahaya anur. Maka ketika orang yang membacanya Al-Quran itu harus sebagaimana isi dari Al-Quran, harapannya bisa seperti Al-Quran punya cahaya. Makanya ketika kita semakin kita lebih dalam berinteraksi dengan Al-Quran, maka cahaya Allah itu akan masuk ke dalam diri kita dan Allah akan memberi senantiasa cahaya nur dari Allah sebagaimana sifat dari Al-Quran itu sendiri an-nur begitu, ya. Dan kita tahu bahwa dikatakan Ramadan ini kenapa menjadi mulia juga karena Al-Quran ini. Kok bisa? Iya, karena di Ramadan ini adalah turunnya Al-Quran. Malaikat Jibril menjadi mulia juga karena Al-Quran, yaitu karena Malaikat Jibril membawa wahyu kepada Rasulullah untuk menurunkan Al-Quran. Maka Malaikat Jibril itu di antara para malaikat yang lain, dia adalah malaikat yang lebih dimuliakan dari malaikat-malaikat yang lain oleh Allah. Kemudian bagaimana dengan kita yang berinteraksi dengan Al-Quran, dengan akrab sebagai sahabat? Maka semoga kita termasuk juga orang yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir adalah bagaimana interaksi kita kepada Al-Quran mampu mentarbiyah diri kita. Artinya apa? Mampu mendidik diri kita, mampu mengendalikan apa-apa yang keburukan yang ada pada diri kita. Karena dengan Al-Quran, maka Al-Quran itu hendaknya isinya mampu menghujam pada diri kita sehingga perilaku-perilaku kita menjadi perilaku yang akhlakul karimah, bisa merubah sehingga bisa mampu mentarbiyah diri kita dengan baik, mendidik kita, kemudian mengarahkan kita menjadi petunjuk ke jalan yang sesuai dengan Allah. Karena tadi hudalinas. Dan mungkin pada endingnya semangat selalu di hari terakhir untuk bisa senantiasa bertilawah Al-Quran. Bagi yang belum khatam, ayo segera dikhatamkan. Dan bagi yang mungkin masih terbata-bata, jangan berputus asa, terus belajar. Karena apa? Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Artinya apa? Bahwa Rasul pernah bersabda, sebaik-baik kamu adalah orang yang mau belajar dan mengajarkan Al-Quran. Jadi mau belajar dan mengajarkan Al-Quran itu di hadapan Allah sudah menjadi orang yang terbaik. Dan akhirnya kita berharap kepada Allah bahwa Al-Quran ini mampu menjadi penerang hati kita, cahaya, petunjuk, dan pengarah jalan pedoman kehidupan kita agar kita selamat dunia akhirat. Dan akhirnya kita bermohon kepada Allah, Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa najjina minan nari bil Qur'an wa adkhilna fil jannati bil Qur'an. Allahumma ja'alil Qur'ana lana fid dunya qarina wa fil qiyamati syafi'a wa 'ala sirati nura wa fil jannati rafiqa wa minan nari sitra wa hijaba wa ilal khairati kulliha dalila wa imama bi fadlika wa judika wa karamika ya arhamar rahimin. Demikian yang Ustazah sampaikan. Semoga apa yang disampaikan Ustazah bisa untuk dilaksanakan tentunya untuk Ustazah pribadi agar senantiasa akrab dengan Al-Quran ini, dan kita semua para Dewan Asatid SMP ITS Samaratul Fuad, para santriwan-santriwati dan para keluarga santriwan-santriwati untuk bisa mengakrabkan dirinya kepada Al-Quran. Yang pertama yaitu dapat dengan membaca selalu. Kira-kira itu saja yang bisa Ustazah sampaikan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum